Halo Sobat Unsrikot, kembali lagi di podcast Unsrikot. Bersama aku, Ayu Aprilia dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika. Aku angkatan 2025. Dan di episode kali ini aku bakal bahas jurusan yang pastinya terkenal dengan rumus-rumus yang susah banget buat dihafalin dan pastinya sangat sulit nih. Dan di sini aku juga nggak sendirian nih, aku bersama Kak Widya dari jurusan Fisika. Halo Kak Widya, boleh nih kenalan dulu sama teman-teman semuanya? Halo Ayu, halo teman-teman Unsrikot, kenalin aku Sri Widya Utami, teman-teman bisa panggil aku Widya. Aku dari jurusan Fisika angkatan 23. Nah, Kak Widya, di sini aku udah lama banget penasaran nih sama pelajaran apa aja sih yang ada di fisika tuh? Oke, kalau ngomongin pelajarannya di fisika ya, pasti orang-orang tuh mikirnya, wah pasti belajar rumus. Eits, enggak dong teman-teman. Jadi di fisika itu kita bakal belajar teori dan praktikum. Jadi di teori kita bakal belajar kayak fisika dasar, elektronika, mekanika, dan banyak lagi. Terus untuk eksperimen atau praktikum ada praktikum fisika dasar, praktikum elektronika analog dan digital, dan juga banyak lagi. Jadi nggak cuma tentang rumus-rumus, tapi juga eksperimen-eksperimen yang bikin kita bisa ngolah data, dan juga gimana sih rumus itu kita aplikasiin ke kehidupan sehari-hari, Ayu. Wah, ternyata di fisika itu nggak cuma belajar teori ya Kak, tapi juga belajar cara-cara bagaimana di lapangan dan juga langsung praktikum di lapangan. Nah Kak, aku juga penasaran banget nih, gimana sih tips dan triknya supaya kita tuh cepat buat ngapalin rumus-rumus di fisika itu? Oke, tipsnya jangan dihafal, tapi kita harus paham gimana sih konsep dari rumus itu. Itu tips yang pertama, Ayu. Terus yang kedua, kita juga harus banyak-banyak latihan soal. Dan kita juga bisa kok diskusi bareng teman, bareng dosen-dosen, karena di jurusan fisika ini lingkungannya tuh sangat suportif. Terus yang terakhir, kita harus nikmati prosesnya, jangan dibawa stres. Wah, ternyata gitu ya Kak. Wah, ternyata kayaknya seru banget ya di fisika itu. Untuk prospek kerjanya ketika lulus fisika nih Kak, apa aja tuh? Oke, nice question ya Ayu. Jadi sharing-sharing dikit boleh lah ya tentang jurusan fisika. Jadi nanti di semester 5 mahasiswa-mahasiswa fisika bakal milih yang namanya konsentrasi bidang ilmu. Apa sih konsentrasi bidang ilmu? Nah, di fisika konsentrasi bidang ilmunya itu ada 4. Yang pertama fisika teori dan material, kedua geofisika, ketiga elinkomnuk, elektronika, instrumentasi, komputasi dan nuklir, terus yang terakhir ada OPSA nih, oceanografi, fisis, dan sains atmosfer. Jadi keempat KBI ini punya prospek yang beda-beda nih Ayu, tapi ada beberapa yang sama juga. Nah, yang pertama ada fisika teori dan material atau biasa yang disebut FTM. Jadi di FTM ini kita bisa jadi dosen, tenaga pengajar, bisa ke industri, terus juga kita bisa ngelakuin penelitian-penelitian nih, bisa ke BRIN. Terus yang kedua ada geofisika Ayu. Geofisika itu prospek kerjanya juga luas, kita bisa ke tambang, kita bisa ke migas, dan kita juga bisa ke BMKG nih Ayu. Oke, yang selanjutnya itu bakal ada elinkomnuk nih Ayu. Jadi di elinkomnuk kita bakalan balik lagi ke industri sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita minatnya di nuklir, kita bisa ngelakuin riset-riset di BRIN. Terus juga yang terakhir nih ada OPSA, oceanografi, fisis, sains atmosfer. Nah, itu kita bakalan bisa ke BMKG nih Ayu. Jadi kalau misalkan kita minatnya ke BMKG atau ngelakuin riset-riset tentang atmosfer dan juga lautan, kita bisa ke OPSA. Wah, ternyata prospek kerja di fisika itu sangatlah luas ya teman-teman. Gak cuman kita jadi dosen atau jadi guru, jadi peneliti, tapi sangat luas. Banyak banget prospek yang dapat dari jurusan fisika. Nah, untuk hal-hal yang seru di fisika tuh Kak, apa aja nih Kak? Oke, kalau bicara tentang hal yang seru di fisika sebenarnya banyak banget ya. Yang paling seru tuh kalau misalkan kita praktikum, karena kita tuh bener-bener kayak jadi ilmuwan kecil gitu Ayu. Kita ngerangkai dan juga kita bikin alatnya, kita nganalisis data, kita terjun langsung ke lapangan, itu seru banget. Dan juga dari aku maba nih sampai sekarang semester 5 itu nggak ada hal yang nggak seru sih di fisika. Karena lingkungan pertemanan, terus juga hubungan antar angkatan juga dosen itu sangat hangat, jadi kayak rumah kedua buat aku. Wah, ternyata di fisika seseru itu ya teman-teman. Jadi pengen gak nih teman-teman buat masuk ke fisika. Nah, untuk adik-adik yang bingung nih Kak buat ngambil jurusan fisika, kenapa ya mereka harus mempertimbangkan jurusan fisika gitu?
Oke, buat teman-teman SMA, aku mau bilang kalau misalkan fisika itu nggak cuma tentang rumus dan juga tentang angka, tapi di fisika kita bakal belajar gimana kita berpikir secara kritis, ilmiah, dan juga humanis. Terus juga kita bisa jadi problem solver dan juga inovator. Terus juga di fisika itu lingkungannya tuh sangat hangat, jadi bisa kalian pertimbangkan nih kalau misalkan kalian tertarik sama mungkin fenomena-fenomena alam dan juga tantangan-tantangan yang seru. Wah, keren banget ya jurusan fisika ini, nggak seseram itu ternyata. Dan pastinya seru banget di dalam jurusan ini tuh nggak monoton banget, karena kita langsung praktikum langsung, terus langsung terjun ke lapangan langsung. Nah Kak Widya, ada nggak nih kata-kata untuk anak maba yang mau masuk jurusan fisika? Oke, mungkin lebih tepatnya gini ya, kalau berkembang, berpikir kritis dan juga pengen tahu tentang hal-hal yang menakjubkan dari alam, fisika boleh dipertimbangkan. Wow, terima kasih nih Kak Widya. Itu tadi episode kita hari ini ngobrol santai bersama Kak Widya dari jurusan Fisika Universitas Sriwijaya. Jangan lupa follow untuk episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi di Unsri Code. So